Halo guys, welcome back to my channel. Pada video kali ini, saya ingin mereview seluruh penghuni kebun saya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita review. Kita mulai dari petakan yang paling bawah ya. Oke, yang pertama ini ada bunga gumitir. Ya, bunga gumitir ya. Dan di sebelahnya juga ada tanaman cabai yang masih kecil. Itu juga di sampingnya ada tanaman tomat juga yang masih kecil. Ya kira-kira umurnya masih semingguan sih ya. Nah sampai sana juga sistemnya masih sama ya guys. Oke, kita lanjut ke petakan yang di atasnya lagi. Nah, dan di sini juga sistem dan pola masih sama ya seperti yang di bawah. Oh iya, di sini saya pakai sistem tumpang sari ya. Ya, hal ini berfungsi agar tanaman itu lahan yang sedikit juga bisa terisi banyak tanaman gitu ya. Nah, kalau yang di sini itu ada tanaman gumitir juga, cabai, tomat juga ada tuh tomatnya, yang cabainya. Umurnya masih sama juga sekitar semingguan lah. Dan ini ada gumitir yang masih kuncup ya gitu. Nah, di sebelahnya juga udah ada yang mekar dikit ya, tapi belum bisa dipanen ya. Dan ini juga belum bisa dipanen juga, belum mekar semua ya. Jadi gitu ya guys, kalau kalian punya bunga gumitir di rumah kayak gini. Tapi ini bunga gumitir saya kurang normal ya, agak pendek ya. Nah, dan ini contoh bunga gumitir yang udah bisa dipanen ya. Dan ini juga ya, ini kayaknya salah bibit ya nih. Si bungsu kayaknya dia tuh asik, salah produksi dia, ikut dia ke gelombang yang lain, warnanya beda deh. Dan ini juga ya, tomat tuh itu bunganya juga bisa dipanen ya. Dan ini juga ya guys, ciri-ciri bunga yang bisa dipanen tuh. Kalau yang kuncup itu belum bisa dipanen ya. Ya itu dia, belum bisa dipanen. Oke guys, kita balik dulu ya guys, kita balik ke petakan yang ke atas dulu. Ini baru petakan yang ketiga ya guys. Mungkin kebunnya nggak terlalu banyak juga sih, karena banyak petakannya juga. Cuma berapa area ya, 12 sampai 13 aro lah. Jadi ini kebun masih saya rawat dengan orang tua saya ya. Masih join-joinan kitanya, asik, keluarga harmonis. Dan di sini juga ada tanaman cabai ya, tomat juga ada. Sampai sana tuh sistemnya masih tumpang sari dia, cuma nggak ada tanaman ketiganya lagi. Kalau bawah tuh kan ada cabai, tomat, dan gumitir. Kalau di sini cuma dua aja, cabai dan tomat. Nah, itu dia ya. Ada ajiran juga sih, masih belum terpasang ya, ajiran tomatnya. Oke, kita naik lagi guys. Di petakan atasnya ini ada tanaman baru lagi dia ya. Kalau di sini cuma ada tomat, mungkin masih kecil ya, nggak kerekor oleh kameranya, nggak terlihat jelas. Oke, dan ini tanaman tomat, ada cabai juga. Nah, cabai bukan cabai-cabean ya, asik. Tomat lagi dia. Dan ini ada tanaman barunya, ada seledri, tapi seledrinya udah tua-tua sih guys, dan kebanyakan mati juga karena kebanyakan kena air hujan dan pupuk N-nya terlalu tinggi. Jadi saya ngasih pupuknya terlalu berlebihan kemarin mungkin sih, atau karena kena air hujan yang berlebihan, saya kurang tahu juga sih. Kayaknya sih efek hujan berlebih ya, jadi batang dia tuh gimana ya, batang dia tuh membusuk dia, dan bintil akar juga karena kemarin, makanya banyak mati juga. Kan sampai sana tuh kan.
karuan seledrinya jadinya. Ada yang di sini tumbuh, ada yang di sana. Oke, kita lanjut petakan yang lagi di atasnya. Ini ada tanaman baru juga, guys. Di atasnya ini ada tanaman, wah, bunga ya, bunga warna merah ya. Bukan bunga merah, tapi namanya ini bunga pacah ya. Kalau di desa saya bunga pacah namanya, bunga pacah. Mungkin di desa kalian namanya beda-beda juga sih. Nah, dan di sini juga ada tanaman cabai yang udah tua. Ini senior dan yang bawah tadi itu ya. Yang di bawah tadi itu juniornya. Cabai yang udah tua, penampakannya kayak gitu, daunnya keriput-keriput semua, kayak kulit nenek-nenek yang udah tua. Ini ada seledri masih ya kayak awetan dikit, kayak ibu-ibu muda ya, asik. Nah, itu masih kencang-kencang daunnya. Dia seumuran dia guys, seangkatan dia sama yang tadi. Dan dia juga kena penyakit yang sama, batangnya busuk. Karena di sini siklus hujan cukup tinggi kali ya guys, padahal nggak terlalu dataran tinggi banget, masih dibilang tinggi ya enggak, dibilang menengah juga enggak. Nah, ini cabai ya, ini cabainya tua-tua keladi, dah tua juga makin jadi bunganya tuh kan, banyak bunganya dia. Tapi sayang, seribu sayang, dia kena antrak guys. Itu banyak kali dia kena antraknya itu no. Nah itu dia kena antraknya dia itu, dia hitam-hitam sampai satu dahannya itu loh. Iya kok meledak suara saya guys, sampai satu dahan itu ya kena antrak semua. Mungkin kalian bisa kasih tipsnya buat ngilangin antrak yang kayak gini tuh. Saya udah pusing sih nyoba berapa resep dari ininya dari itu, pakai bahan aktif ini bahan aktif juga nggak mau juga guys. Mungkin kalian bisa cara-cara di bawah kolom komentar nanti ya, buat kasih tips juga. Nah itu ada botol perangkap itu guys, itu perangkap buah ya kalau nggak salah. Ini guys semua kena antranoksa guys. Ya gitu dah, kalau musim hujan nih cabenya udah kena antrak semua. Ada yang lagi fusarium, kena antranoksa gitu kan. Nah ini dia, itu kan banyak nempel-nempel tuh perangkap pelat buahnya itu ya guys. Jadi batu ngau apapun dia nempel ke sana dia. Nah itu dia lagi botol-botolnya. Saya pasang banyak botol di sini guys. Cuma dia berjarak ya, nggak terlalu rapat saya pasangnya, biar efektif juga ya, nempel. Jadi kalau kebanyakan nanti dikit-dikit kenanya guys. Mungkin jarak sekitar 5 meteran gitu kan. Ini kan ini lagi dia botol-botolnya tuh. Nah, itu dia botol-botolnya. Dan ini buah cabai yang bagus juga ada, yang kena antrak juga ada. Jadi pokoknya pada panen kali ini saya rugi deh guys, nggak bisa panen full. Belum lagi kena tikus dia guys, dimakan cabenya sama tikus guys. Pas masih baru mau berbunga itu dia baru berbuah gitu ya, dimakan cabai. Oke kita lanjut ke petakan yang di atasnya lagi ya. Jadi tadi itu saya skip videonya agar nggak terlalu lama banget. Nah di sini tuh ada tanaman cabai juga, ada seledrinya juga ya, seledri. Oh dan ada pre juga guys, itu namanya pre ya, cuma tumbuh satu. Jadi itu mungkin buatan ibunya saya, ditanam oleh ibu saya maksudnya. Dan sampai sana itu juga tanamannya sistemnya masih sama ya, tanamannya juga masih sama sampai sana itu. Nah ini guys yang saya suka, airnya ini di sini jernih banget tuh. Maklum sih karena salahnya saya ini di penghulu ya, di hulu maksudnya, di hulu. Jadi airnya tuh masih jernih, masih baru muncul dari sumber mata air. Oke baik, ini adalah kebun saya yang di sebelah, dan itu ada rumah Pak D saya ya. Nah inilah kebun saya, kebun padi, tapi isinya padi-padi semua ya guys.
Nah, ini padi. Oh, ada ayam juga sih itu. Pondoknya saya ya. Apa sih dibilang kalau tempat neduh-neduh kayak gitu sih. Kalau di kebun saya bisa bilang tuh pondok ya. Nah, ini juga. Tapi sayang nih guys, kayaknya ada serangan tikus di sini guys. Jadi padinya tuh sedikit menguning dia karena batangnya dimakan. Mungkin kalian juga bisa kasih tips buat saya. Coba tekan-tekan yang lain juga kan. Bisa komen-komenin di bawah itu apa sih tips untuk ngilangin tikus. Saya udah pakai banyak cara guys. Diracunin juga nggak mempan, dia masih nyari-nyari aja sih. Bingung saya guys. Bingung banget kalau kayak gitu. Hamparan hijau kayak gini kalau udah di kebun mata kita terasa fresh banget ya. Lihat tanaman yang warna-warna hijau kayak gini kan. Tuh, hijau banget. Oke, sekian dulu ya guys reviewan isi kebun saya ya, atau penghuni kebunnya saya. Jadi pokoknya terima kasih banget yang udah mau nonton, udah mau buka-buka video-video ini ya. Oke, sekian dan terima kasih ya. Wassalam.